Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan tentang tanah longsor. Sebelumnya, perkenalkan, saya Friska Rahman Lestari, absen 11, dan teman-teman saya Irsa Troyan, absen 14, dan Putri, absen. Baik, di sini saya akan mulai ke sesi daftar pembahasan. Yang pertama yaitu ada identifikasi karakter bencana. Identifikasi karakter bencana sendiri itu dibagi menjadi 3, yaitu definisi, jenis-jenis tanah longsor, dan penyebab terjadinya bencana tersebut. Dan yang kedua, identifikasi persebaran bencana di Indonesia. Yang A, peta persebaran. B, contoh kejadian tanah longsor di Indonesia. Dan yang ketiga, identifikasi dampak positif dan dampak negatif bencana tanah longsor. Dan yang terakhir, identifikasi, mitigasi, dan adaptasi bencana tanah longsor di Indonesia. Dan mitigasi itu dibagi menjadi 3, yaitu prabencana, saat bencana, dan sesudah bencana. Definisi tanah longsor: perpindahan material pembentukan lereng berupa batuan, bahan rombakan, tanah, atau material campuran tersebut bergerak ke bawah atau keluar. Tanah longsor atau sering disebut juga dengan gerakan tanah suatu peristiwa geologi yang terjadi karena pergerakan massa batuan atau tanah dengan berbagai tipe dan jenis seperti jatuhnya bebatuan atau gumpalan besar tanah. Secara umum, kejadian longsor disebabkan oleh 2 faktor, yaitu faktor pendorong dan faktor pemicu. Faktor pendorong adalah faktor-faktor yang mempengaruhi kondisi material sendiri, sedangkan faktor pemicu adalah faktor yang menyebabkan bergeraknya material tersebut. Dan yang kedua yaitu ada jenis-jenis atau macam-macam tanah longsor. Yang pertama yaitu ada longsor rotasional, juga dikenal sebagai longsor lingkar. Terjadi ketika bagian atas lereng meluncur ke bawah dalam bentuk cakram atau parabola. Gerakan ini biasanya ditandai dengan adanya celah-celah atau retakan pada lereng. Yang kedua, longsor translational terjadi ketika lapisan tanah atau batuan di lereng bergeser secara horizontal. Gerakan ini dapat terjadi secara terus-menerus atau dalam kejadian tunggal. Dan yang ketiga yaitu ada longsor planar. Terjadi ketika seluruh lapisan tanah atau batuan yang meliputi permukaan lereng mengalami pergerakan ke bawah. Gerakan ini dapat terjadi secara vertikal atau miring. Faktor penyebab umum dari longsor ini adalah penurunan air tanah, tekanan air yang tinggi, dan vibrasi yang kuat. Yang keempat, yaitu ada longsor runtuh. Terjadi ketika tebing atau dinding batu di lereng atas runtuh ke bawah dengan kecepatan tinggi. Gerakan ini seringkali disebabkan oleh erosi getaran atau perubahan suhu yang ekstrim. Longsor runtuh dapat sangat berbahaya dan merusak karena dapat menghancurkan bangunan atau merusak infrastruktur. 5. Longsor debris terjadi ketika material berukuran besar seperti batu, tanah, dan puing-puing mengalami pergerakan ke bawah pada lereng. Gerakan ini sering terjadi setelah bencana alam seperti gempa bumi atau letusan gunung berapi. Longsor debris dapat menyebabkan kerusakan yang parah dan bahkan menutupi jalan atau sungai. Dan terakhir, longsor suspensi terjadi ketika material seperti tanah liat atau pasir yang tercampur dengan air mengalami pergerakan ke bawah pada lereng. Gerakan ini sering terjadi setelah hujan deras atau banjir. Longsor suspensi dapat menyebabkan kerusakan yang parah pada perumahan, pertanian, dan infrastruktur. Yang ketiga, penyebab terjadinya tanah longsor. Longsor bisa disebabkan oleh beberapa faktor, seperti curah hujan yang tinggi yang membuat tanah menjadi jenuh air, aktivitas manusia seperti pemotongan pohon secara berlebihan yang mengurangi stabilitas tanah,
atau bahkan gempa bumi yang memicu pergerakan tanah secara besar-besaran. Baik, terima kasih moderator. Di sini saya sebagai penyaji 1 akan menjelaskan identifikasi bencana tanah longsor. 1. Yaitu peta tanah longsor di Indonesia. Seperti ini contohnya. 2. Indonesia memiliki topografi wilayah sangat beragam dengan curah hujan tinggi, sangat rawan terjadi tanah longsor. Daerah pegunungan dan perbukitan dengan curah hujan tinggi merupakan wilayah paling rawan tanah longsor. Beberapa wilayah yang rawan tanah longsor yaitu A. Daerah pegunungan Jawa, B. Daerah pegunungan Sumatera, C. Daerah pegunungan Sulawesi, D. Kepulauan Nusa Tenggara, E. Papua. Itu selanjutnya. 2. Contoh kejadian di Indonesia. Tanah longsor di Lombok disebabkan oleh tingginya curah hujan. Peristiwa banjir dan tanah longsor di Kabupaten Barat, Lombok Tengah, Lombok Utara, dan Kabupaten Sumbawa Barat, NTB terjadi pada tanggal 9 dan 10 Januari 2009. Di samping menyebabkan rusaknya 30 rumah penduduk, terputusnya jalur penghubung antara pemukiman sebagai akibat rusaknya jembatan, dan putusnya pipa saluran air bersih di dusun 10.000 Desa Benitek juga mengakibatkan rusaknya beberapa PLTMH di Kabupaten Lombok Barat. Kejadian ini menyebabkan bobot massa tanah bertambah sehingga terjadi gerakan pada lereng bagian atas yang lemah yang berbatasan dengan batuan keras pada bagian tanah. Pada bagian bawah. Selanjutnya, 1. Apa yang terjadi? Yaitu tanah longsor di Lombok disebabkan oleh tingginya curah hujan. 2. Kapan kejadian tersebut? 9 dan 10 Januari 2009. 3. Di mana kejadiannya? Itu di Lombok Barat, Lombok Utara, Lombok Tengah, dan Kabupaten Sumbawa Barat atau NTB. 4. Mengapa terjadi tanah longsor? Itu karena hujan yang sangat deras. 5. Bagaimana kejadiannya? Yaitu material longsor diperkirakan membendung aliran sungai yang kemudian jebol karena tidak sanggup menahan kuatnya aliran air. Sekian, terima kasih. C. Identifikasikan dampak positif dan dampak negatif tanah longsor. A. Dampak positif. 1. Meningkatkan kesadaran masyarakat pentingnya menjaga alam ketika terjadi tanah longsor. 2. Meningkatkan kepedulian antar masyarakat karena ada banyak orang yang menolong korban-korban tanah longsor. 3. Dapat meningkatkan kewaspadaan bagi masyarakat yang tinggal di sekitar wilayah rawan tanah longsor. 4. Ketika terjadi tanah longsor, wilayah yang mengalami tanah longsor dapat dijadikan tempat penelitian oleh ahli-ahli geologi. 5. Kondisi tanah akan kembali menjadi gembur, terjadi perubahan tekstur tanah, dan mempercepat terjadinya proses peleburan batu dalam tanah. B. Dampak negatif. 1. Bencana longsor banyak menelan korban jiwa. 2. Terjadinya kerusakan infrastruktur publik seperti jalan, jembatan, dan sebagainya. 3. Kerusakan bangunan-bangunan seperti gedung, perkantoran, dan perumahan penduduk serta sarana peribadatan. 4. Menyebabkan kerugian secara ekonomi serta meninggalkan dampak secara sosial psikologi bagi masyarakat. 5. Sanitasi lingkungan menjadi buruk. 6. Harga jual tanah menurun. 7. Infrastruktur di lokasi tanah longsor rusak, jalur transportasi terputus, dan perekonomian. D. Identifikasi, mitigasi, dan adaptasi kebencanaan tanah longsor. A. Prabencana. 1. Mengurangi tingkat keterjalan lereng permukaan maupun air. 2. Hindarkan daerah rawan bencana untuk pembangunan pemukiman dan fasilitas utama lainnya. 3. Penghijauan dengan tanaman yang sistem perakarannya dalam dan jarak tempat yang tepat. 4. Melakukan pemadatan tanah di sekitar perumahan. 5. Pengenalan daerah rawan longsor. 6. Waspada ketika curah hujan tinggi. 7.
membuat selokan yang kuat untuk mengalirkan air hujan. 8. Jangan menggunduli hutan dan menebang pohon sembarangan. B. Pasca bencana. 1. Segera evakuasi untuk menjauhi suara gemuruh atau arah datangnya longsoran. 2. Apabila mendengar suara sirine peringatan longsor, segera evakuasi ke arah zona evakuasi yang telah ditentukan. C. Setelah bencana. 1. Hindari wilayah longsor karena kondisi tanah yang labil. 2. Apabila hujan turun setelah longsor terjadi, antisipasi longsor susulan. 3. Membersihkan material pasca bencana longsor. 4. Upaya pemulihan trauma pada adaptation by erection adalah adaptasi yang dilakukan dengan penanaman beberapa pohon di lokasi yang terkena tanah longsor. Adaptation by adjustment, strategi perubahan perilaku masyarakat terhadap lingkungan supaya jadi lebih baik. Adaptation by withdrawal adalah adaptasi dengan cara keluar dari lingkungan tempat tinggal yang rawan ke tempat yang lebih aman.